Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hanif Nasution dengan NIM 2410162, program studi informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project UAS dari mata kuliah uh, pemrograman framework. Jadi sedikit tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi pengelolaan sumber daya manusia dan barang dari studio yang bernama Frequency Media. Nah, yang dimana aplikasi ini akan memudahkan internal dari Frequency Media ini dalam pengelolaan pesanan, dan pencatatan histori dari pemesanan klien ke Frequency Media. Baik, di sini saya akan langsung saja ya mendemokannya. Sekalian akan saya jelaskan nanti di sini. Jika kita di halaman welcome-nya, ini ada seperti ini, ada dua tombol login register. Kebetulan saya sudah register untuk adminnya. Kita akan login dengan akun admin. Oke, ini maka akan muncul dashboard. Langsung bisa buka dashboard admin. Nah, di sini ada total pesanan, total project, user designer, user photographer, user sosial media, dan admin. Ini karena datanya belum ada ya, karena datanya baru admin saja yang saya buat. Baik, di sini akan kita mulai dengan membuat user dengan semua user. Jadi sedikit di project ini ada 3 user, yaitu ada 4 user. Pertama ada 4 role sih lebih tepatnya. Ada admin. Pertama, admin akan mengelola semua kontrol, bisa mengakses semuanya. Yang pertama admin. Yang kedua ada role dari desainer. Dan desainer ini hanya akan bisa mengelola pesanan yang berjenis desain nanti ya. Dan untuk role fotografer ini akan bisa mengakses pesanan yang berjenis foto. Dan sosial media ini untuk mengakses dua project dari desainer atau fotografer ini yang sudah selesai dan bisa dipublikasikan atau dimasukkan ke CV dari Frequency Media Studio ini. Baik, kita akan demo langsung ya, membuat user dari setiap role tersebut. Yang pertama, kita buat usernya namanya Salman Hanif, emailnya Salman Frequency Media. Dan kita ubah role-nya menjadi desainer. Baik, sudah masuk ya. Kan kita tambahkan lagi role selanjutnya, yaitu kita buat nama Hibin. Role-nya yaitu fotografer. Dan datanya langsung masuk. Kita akan tambahkan user satu lagi, yaitu dengan role sosial media. Dimana kita ubah namanya J. Role-nya sosial media. Oke, di sini sudah masuk ya. Kita buka dashboard lagi. Dan aplikasi ini sistemnya yaitu misalnya admin sudah masuk ya role-nya, desainer, usernya. Nah, di sistem ini jika pesanan masuk, maka admin akan langsung bisa memasukkan pesan, yaitu kita buat tambah pesanan. Kita akan buat dua jenis pesanan, yaitu dengan jenis foto dan dengan jenis desain. Misalnya kita buat yang pertama foto ya, pertama desain fit HMIT. Pertama jenisnya desain, statusnya kita buat proses ya, karena bakal diproses. Tanggal pesanan akan merujuk pada hari ini. Deadline pesanan misalnya kita buat tanggal 15 bulan 8, simpan pesanan. Nah, otomatis akan masuk di sini ya pesanannya, dan kita buat pesanan lagi. Yang pertama itu jasa foto wedding.
Pertama kita buat alamatnya ya, alamat di kita buat foto, statusnya proses. Menunggu deh, kita buat tunggu. Dan ini tanggal pesanannya, tanggal sekarang, dari pesanan maksudnya hari H dari fotonya tersebut, yaitu tanggal 10 bulan 10 2020. Simpan pesanan, maka akan sudah masuk ya. Langsung saja kita coba agar bisa mengakses ini ya. Nah, kita login dengan role yang berbeda yang sudah kita register tadi ya, yaitu dengan role desain pertama. Nah, maka dashboardnya akan berbeda, yaitu lihat pesanan desain. Dia hanya bisa mengakses untuk desain saja. Nah, yang masuk tadi cuma hanya berstatus desain. Nah, jadi sistemnya si desainer akan memproses tugas-tugas desain, dan jika desainnya sudah selesai maka bisa diupload di hasil. Bisa dioper jadi datanya ke admin. Jadi si desainer ini akan, misalnya kita buat, nah di bagian sini ya saya nge-require hmm, jenis file yang bisa di-up ke desain ini hanya berjenis RAR dan zip. Kenapa? Karena ya bisa dimasukin banyak file. Wait, sini saya akan mencari yang berjenis RAR ya. Di sini ada yang berjenis zip. Nah, kita tekan upload. Nah, hasil desain berhasil di-upload. Nah, kita bisa lihat file di sini ya. Itu ada langsung ke download, yaitu ini. Filenya berisikan ini. Dan bisa langsung masuk dan langsung ke download. Nah, masuk file. Dan kita akan cek apakah di admin berubah juga hasilnya. Kita langsung login. Kita lihat di, nah pesanan bakal bertambah tadi ya, karena pesanan sudah ditambah 2. Soalnya kita bisa kelola pesanan. Nah, di bagian sini sudah masuk filenya yang desain tadi. Statusnya menunggu. Kan tadi kan desainnya proses. Maka jika sudah hasilnya sudah dikirim oleh desain, maka statusnya akan menunggu. Dan jika klien sudah membayar, bisa langsung kita pencet upload file. Tapi sebelum itu bisa kita cek filenya yang dikirimkan otomatis sama persis. Hanya namanya saja yang berbeda, tapi isinya masih sama. Terus jika klien sudah membayar, maka bisa kita upload file yang berjenis ini hanya bisa jenis foto, karena pasti ya transaksi itu ada fotonya. Jadi bukti SS-an transfer bisa, kalau juga itu cash bisa difotoin saja. Selanjutnya kita cari jenis PNG atau ini ya, atau JPG, karena berjenis foto. Kita tekan upload. Dan jika sudah upload, maka status pembayarannya bisa selesai dan statusnya sudah selesai. Dan ini akan ada story-nya. Makanya kenapa saya bilang bisa mempermudah internal sebuah studio. Maka akan terlihat catatannya jelas dan filenya ada dan buktinya ada. Bisa kita ini adalah foto yang kita kirim tadi. Selanjutnya di bagian ini ya, di bagian foto. Ini kan masih jenisnya dengan desain. Ini jenis postingannya yaitu jenis foto. Kita ubah yang bisa akses foto hanya fotografer. Hanya user yang berrole fotografer. Maka kita akan login. Tadi email yang saya daftar adalah login. Baik, bisa kita lihat di pesanan foto, maka hanya akan ada satu data yang masuk, yaitu berjenis foto tadi yang bisa diakses.
Nah, karena jenis foto ini nggak ada hasil ya, paling kita nanti si fotografer akan memproses foto-foto dan jika sudah selesai maka fotografer cukup menekan tombol done. Done. Nah, kan saya tandai pesan ini sebagai selesai. Nah, statusnya akan jadi selesai. Ini sudah selesai ya. Terus kita cek di dashboard admin lagi apakah datanya berhasil dioper atau tidak. Tekan tombol login dan login ke admin. Nah, kita buka dashboardnya. Kalau pesanan dan pesanannya jadi down ya. Dan jika kliennya sudah melunaskan dari pembayaran tersebut bisa dimasukkan oleh admin dan buktinya akan masuk. Misalnya kita lagi ya ke mana kita upload, maka datanya akan bisa masuk. Oke. Nah, pertanyaannya role yang selanjutnya untuk apa yang berjenis yang berrole sosial media kan pesannya sudah selesai maka bisa diakses dari role-nya sosial media itu jika kita ingin mempublikasikan project-project yang tadi untuk CV maka bisa ditandai dengan upload dengan menandainya hanya bisa dan menandainya dengan user yang berrole sosial media spesialis. Yeah. Kelola proyek publikasi. Maka si ini akan masuk data yang tadi. Ini bisa kita mengatur ya, misalnya kita jadwal publikasinya itu besok gitu, besok jam 8.00. Set jadwalkan publikasi. Maka akan otomatis ditandai publikasinya sudah dan akan dijadwalkan. Nah, ini juga ini misalnya kita jadwalkan tanggal 1 gitu. Tanggal 1 jam 10.00. Set jadwalkan publikasi. Nah, datanya akan seperti ini dan bakal bisa dilihat oleh admin. Dan kelola proyek. Nah, sini akan sudah bisa di proyek yang tadi sudah bisa datanya sudah masuk. Jadi sebagai pencatatan lah. Mungkin cukup sekiannya teman-temannya dari aplikasi saya. Saya tahu aplikasi ini masih sangat sederhana dan tampilannya juga masih biasa saja ya. Dan semoga bisa ini jadi ada perkembangannya. Kurang lebihnya presentasi saya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.